Hai pemirsa, berikut kami sajikan kompilasi 7 Presiden Republik Indonesia dari generasi ke generasi dalam momen Indonesia mengenang. Nomor 1. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur 11 tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Nomor 2. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji M. Soeharto, lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dari seorang wanita yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer, The Smiling General, dalam bahasa Indonesia artinya, Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, sebagai presiden pada 26 Maret 1968 menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR, MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Nomor 3. Profesor Dr. Insinyur Haji Bacarudin Jusuf Habibie lahir tanggal 25 Juni 1936 adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno.
B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo, Bugis dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin, di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Nomor 4. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ed-Dahil tanggal 7 September 1940. Beliau akrab disapa Gus Dur. Abdurrahman Wahid merupakan anak dari pasangan Wahid Hashim dan Solicah. Ia lahir pada tanggal 4 Syakban 1359 Hijrah. Dalam kalender Masehi, Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 7 September 1940. Kisah tentang tanggal lahir beliau terbilang cukup unik. Meski Gus Dur lahir pada tanggal 7 September, sejumlah orang masih merayakan hari ulang tahun Gus Dur pada 4 Agustus. Tempat kelahirannya di pesantren milik kakek dari pihak ibunya yang bernama Bisri Syamsuri. Pesantren ini terletak di Denanyar Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfidziyah, Badan Eksekutif, Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Nomor 5. Dr. Hajjah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir 23 Januari 1947 adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya Megawati dari tahun 1999 sampai tahun 2001, ia menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Nomor 6. Merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono,
M. Lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekodjo dan Siti Habibah. Beliau adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono, yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SB, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada pemilu presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden petahana Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah amandemen UUD 1945. Nomor 7. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Joko Widodo lahir dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iyet Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Beliau terpilih dalam pemilu presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Dia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Maruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya, ia adalah Wali Kota Surakarta, sejak tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi FX Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Surakarta, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, untuk bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, subscribe channel kami. Sampai jumpa.